Salam Kerahiman. Hari ini novena Kerahiman Ilahi hari ketiga. Kita diajak berdoa untuk jiwa-jiwa yang saleh dan setia. Kita bisa baca dari 1-2-1-4. Yesus katakan, "Hari ini bawalah kepadaku semua jiwa yang saleh dan setia, dan benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku." Bawalah, benamkanlah. Hari ketiga adalah untuk jiwa-jiwa yang saleh dan setia. Kenapa? Karena Yesus katakan, jiwa ini memberi penghiburan kepadaku di sepanjang jalan salib. Kita tahu ya, penderitaan Yesus pada waktu dia ada di jalan salib. Dijatuhi hukuman mati, didera, dipukul, ditendang. Dia harus memanggul salib yang keras, yang kasar, dihina. Dia jatuh karena sudah kelelahan, kepanasan, bahkan juga karena didorong, karena dicambuk, berdarah-darah karena dicambuk, di mana cambuknya ada kaitannya yang bisa mengkait daging-daging dari tubuh Yesus sehingga sampai tulang-tulangnya kelihatan. Luar biasa penderitaan Yesus di sepanjang jalan salib. Tapi Yesus katakan, jiwa-jiwa yang saleh dan setia, itulah jiwa-jiwa yang memberi penghiburan kepada Yesus. Karena mereka adalah tetes penghiburan di tengah lautan kepahitan. Orang-orang yang saleh dan setia ternyata menjadi tetes penghiburan untuk Yesus di tengah lautan kepahitan. Di awal saya juga berpikir kalau orang yang saleh dan setia pasti orang-orang yang sudah tinggi imannya ya, yang sudah suci. Kenapa kita harus berdoa buat mereka? Harusnya mereka ya berdoa buat kita manusia berdosa. Tapi ternyata Suster Faustina pun bercerita, dalam kehidupannya dia sering mengalami godaan dari setan, dari si jahat untuk tidak setia. Dia punya niat setia, tapi dia setiap kali selalu berhadapan dengan godaan-godaan, tantangan-tantangan yang membuat dia untuk tidak setia. Jadi ternyata kesetiaan kepada Tuhan itu harus diusahakan. Dan Suster Faustina katakan bahkan harus berperang melawan godaan-godaan. Di 1173, Suster Faustina punya tekad. Setia pada kehendak Allah dalam apa saja dan kapan saja. Kita pun punya niat, mau setia, saya mau setia Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan minta. Tapi ini harus diperjuangkan. Tidak smooth, tidak mudah begitu saja. Perlu perjuangan. Bahkan Suster Faustina katakan berperang melawan godaan-godaan. Bagi yang setia sampai akhir, ini dikatakan oleh Bunda Maria ya. Bunda Maria katakan begini. Yang setia, teguh bertahan dalam kongregasi sampai mati, maka mereka semua akan dibebaskan dari purgatorium. Itu ada di 1244. Jadi kesetiaan kepada Tuhan itu upahnya luar biasa. Kita perlu setia sampai mati. Kalau Suster Faustina mendengar apa yang dikatakan oleh Bunda Maria, ya kepada suster-suster yang bertahan sampai mati di dalam kongregasi, dia akan dibebaskan dari purgatorium. Menjadi suster, tinggal di dalam kongregasi itu kan suatu pilihan. Begitu pula dengan kita awam. Kita punya pilihan dan kita sudah memilih menjadi awam, mempunyai keluarga, menjadi istri, menjadi suami, menjadi anak, menjadi orang tua.
kita juga tetap harus setia sampai akhir. Dengan segala macam permasalahan yang ada, dengan segala macam tantangan, kita memang tetap harus berjuang, tetap setia. Kalau kita lihat di Alkitab aja ya, contoh yang tidak setia. Yudas Iskariot, dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Siapa lagi? Petrus, dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Siapa lagi? Murid-murid yang lain pada waktu Yesus berjalan di jalan salib. Siapa yang bela dia? Siapa yang dampingi dia? Murid-murid nggak ada di situ. Atau contoh juga Adam. Adam jatuh ke dalam dosa karena dibujuk oleh setan. Dari contoh-contoh itu aja kita harus waspada, harus berjaga-jaga, harus tahu bahwa kita pun bisa jatuh menjadi orang-orang yang tidak setia. Oleh sebab itu, Yesus minta kita berdoa buat mereka-mereka yang setia untuk supaya bisa setia sampai akhir. Orang yang saleh, orang yang setia tetap butuh doa-doa kita. Oleh sebab itu Yesus minta berdoa buat yang saleh dan setia karena mereka adalah tetes penghiburan untuk Yesus pada waktu dia ada di jalan salib. Tuhan juga mau kita setia. Dan dikatakan kita perlu punya iman yang besar. Karena Yesus bilang di 3:52, betapa besarnya sukacitaku atas kesetiaan mempelaiku dalam hal-hal yang paling kecil. Buat Tuhan Yesus yang penting setia. Bukan harus hal-hal yang besar. Dengan setia dalam hal-hal yang paling kecil juga mendatangkan sukacita kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di Injil, setia sampai akhir, kita bisa lihat di Matius 24:46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Di Matius 25 ayat 21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi memang Yesus mengharapkan kita untuk setia. Dan di novena hari ketiga, kita diminta oleh Tuhan untuk berdoa buat mereka yang saleh dan setia, supaya mereka saleh dan setia sampai akhir. Karena ternyata orang-orang yang saleh dan setia itu menjadi tetes penghiburan untuk Yesus di sepanjang jalan salib. Tetap semangat ya, kita berdoa buat mereka yang saleh dan setia, dan kita juga berdoa supaya kita juga bisa menjadi orang-orang yang saleh dan setia sampai akhir. Salam kerahiman.